Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Julianto dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas materi tentang penyusutan untuk tugas UAS Matematika Ekonomi Bisnis. Perhitungan penyusutan. Penyusutan adalah dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat mengubah biaya asli dari aset tetap atau fixed asset. Contohnya seperti gedung pabrik, alat-alat kerja, dan mesin produksi menjadi beban selama masa manfaat yang diharapkan dari aset tetap tersebut. Lalu selain memahami pengertiannya, di sini Anda juga akan mengetahui bagaimana cara menghitung penyusutan tersebut. Metode garis lurus. Metode garis lurus penyusutan aset tetap adalah suatu metode perhitungan penyusutan aset tetap yang mampu menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap periode pembukaan selama masa fungsi aset tersebut. Contoh soal dan jawaban metode garis lurus. Katakanlah biaya perolehan aset tetap yang bisa disusutkan adalah 24. Sedangkan estimasi nilai residunya adalah 2 juta dan estimasi masa fungsinya adalah 5 tahun. Maka nilai penyusutan tahunannya adalah sebagai berikut. Jawaban: penyusutan tahunan. Biaya perolehan aset tetap dikurang estimasi nilai residu dibagi estimasi masa kegunaan sama dengan Rp 24 juta dikurang Rp 2 juta dibagi 5 tahun sama dengan Rp 4.400.000. Alternatif dengan cara lain, jika ingin menggunakan persentase, jika nilai penyusutan tahunan sebanyak Rp 4.400.000 bisa dihitung dengan mengalihkan biaya perolehan pada tiap aset tetap yang bisa disusutkan sebanyak Rp 22 juta sebesar 20%. Yakini hasil perhitungan dari 100% yang dibagi dengan 5 tahun. Metode presentasi tetap dari nilai buku. Penyusutan dari nilai buku merupakan penyusutan yang besarnya selalu berubah setiap periode, yaitu sebesar perkalian persentase penyusutan terhadap nilai bukunya. Bentuk penyusutan ini menggunakan konsep barisan dan deret geometri, mirip dengan bunga majemuk. Misalkan harga beli di awal sebesar A dengan persentase penyusutan sebesar P sama dengan I persen, P sama dengan I persen, dan besarnya harga setelah penyusutan ke NN atau nilai buku ke NN adalah SN. Maka dapat dirumuskan SN sama dengan A atau 1 dikurang P, NSN sama dengan A1 dikurang PN. Keterangan: SN sama dengan SN sama dengan nilai buku akhir periode ke NN atau nilai aktiva setelah terjadi penyusutan ke NN. A sama dengan harga beli atau harga awal. N sama dengan periode akhir ke NN. P sama dengan persentase penyusutan dengan P sama dengan I persen, P sama dengan I persen. Metode satuan jam kerja aktiva. Penyusutan metode satuan jam kerja didasarkan pada pemikiran bahwa berkurangnya nilai suatu aset disebabkan beberapa jam lamanya aset tersebut digunakan atau dioperasikan oleh perusahaan selama umur ekonominya. Belum tentu aset tetap berkurang nilainya gara lama waktu suatu aset yang dimiliki perusahaan. Contoh soal. Pada bulan Januari, PT Foras membeli sebuah mesin dengan harga perolehan saat pembelian sebesar Rp 10 juta. Aset tetap berupa mesin tersebut oleh ahli diperkirakan dapat berproduksi selama 10.000 jam dengan prediksi rentang waktu penggunaan sebagai berikut. Tahun ke-1 sama dengan 2000 jam, tahun kedua sama dengan 2000 jam, tahun ketiga sama dengan 1500 jam, tahun keempat sama dengan 1500 jam, tahun kelima sama dengan 1000 jam.
Setelah berproduksi selama 10.000 jam, aset tetap mesin tersebut diperkirakan masih bisa dijual dengan harga Rp 500.000. Metode satuan hasil produksi. Penyusutan metode satuan produksi adalah suatu cara untuk mengurangi dan mengalokasikan harga perolehan aktiva tetap menjadi beban penyusutan yang dihubungkan dengan tafsiran kemampuan berproduksi atau production capacity aktiva tetap. Contoh soal. Tanggal 2 Januari 2018, CV Mekar Abadi membeli sebuah mesin produksi dengan harga perolehan Rp 15 juta. Tafsiran nilai sisa Rp 2.500.000. Tafsiran kapasitas produksi 5.000 unit dan mesin dapat digunakan selama 5 tahun. Produksi aktual selama 5 tahun sebagai berikut. Tahun 2009 sebanyak 1.000 unit. Tahun 2019 sebanyak 1.500 unit. Tahun 2020 sebanyak 1.600 unit. Tahun 2021 sebanyak 500 unit dan tahun 2002 sebanyak 300 unit. Diminta, hitunglah besarnya beban penyusutan mesin produksi setiap tahun mulai tahun 2009 sampai 2013 dan buat jurnal penyesuaian setiap akhir tahun. Jawab, harga perolehan mesin sama dengan Rp 15 juta. Nilai sisa sama dengan Rp 2.500.000. Dasar penyusutan nilai yang disusutkan Rp 12.500.000. Jadi besarnya bukan penyusutan per tahun dihitung dengan tarif tahunan sebagai berikut. Tahun 2018 sama dengan 1.100 atau 5.000 dikali Rp 12.500.000 sama dengan 2.750.000. Tahun 2019 sama dengan 1.500 atau 5.000 dikali Rp 12.500.000 sama dengan Rp 3.750.000. Tahun 2020 sama dengan 1.600 atau 5.000 dikali Rp 12.500.000 sama dengan Rp 4 juta rupiah. Tahun 2021 sama dengan 500 atau 5.000 dikali Rp 12.500.000 sama dengan Rp 1.250.000. Tahun 2022 sama dengan 300 atau 5.000 dikali Rp 12.500.000 sama dengan Rp 750.000. Beban penyusutan di atas dapat pula dihitung dengan menggunakan tarif persatuan produk seperti tampak di bawah ini. Tarif persatuan produk sama dengan Rp 12.500.000 atau 5.000 sama dengan Rp 2.500.000. Tahun 2018 sama dengan 1.100 dikali 2.500 sama dengan 2.750.000. Tahun 2019 sama dengan 1.500 dikali 2.500 sama dengan 3.750. Tahun 2020 sama dengan 1.600 dikali 2.500 sama dengan 4 juta rupiah. Tahun 2021 sama dengan 500 dikali 2.500 sama dengan 1.250.000. Tahun 2022 sama dengan 300 dikali 2.500 sama dengan 750.000. Metode jumlah bilangan tahun. Contoh soal. Pada tanggal 2 Januari 2014, PT Foras membeli sebuah mesin untuk meningkatkan produksinya. Harga perolehan mesin sebesar Rp 135 juta dengan taksiran nilai sisa atau silvek value sebesar Rp 15 juta. Dan ditaksir mesin tersebut hanya mampu berproduksi sampai dengan 4 tahun. Perhitungan JAT atau jumlah angka tahun dibagi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10.
Dasar penyusutan sama dengan Rp 135 juta dikurang Rp 15 juta sama dengan Rp 120 juta rupiah. Iya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.